Saya yakin mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi sekeluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim, nanti kita khawatir Jokowi-Jokowi baru pasti akan muncul kembali dengan segala cara. Nanti bangsa Indonesia, bangsa besar ini bogged down kembali, tersungkur lagi jadi bangsa ketawaan di dunia internasional. Amin Rais berharap kepada Prabowo, warga Indonesia. Mantan Ketua MPR Amin Rais berharap kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengembalikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah dengan mengembalikan mekanisme pemilihan presiden melalui MPR, bukan pemilihan langsung oleh rakyat. Nah, bagaimana nih? Apakah Prabowo perlu mendengarkan apa yang menjadi pemikiran Amin Rais? Sampaikan pendapat warga Indonesia di kolom komentar. Saya pikir di antara tokoh-tokoh yang paling sering bicara mengenai pasal 33 itu Prabowo. Ini pidato di mana-mana pasal 33 dan nasionalisme ekonominya. Itu dari dalam hati, dari darah daging itu, dari hatinya. Jadi bukan sekedar kognitif pengetahuan, apalagi gimmick ya, Bro. Itu sikap batin. Apa itu karena apa? Tumbuh di lingkungan sosmed. Itu bisa juga begitu, tapi dia juga bergaul dengan dunia usaha kan, puluhan tahun, dan dia ngerti. Dia juga tahu bagaimana peta ekonomi global. Dia juga tahu kekuatan sumber daya alam kita, bahwa sumber daya alam itulah sumber dari atau penyebab kita dijajah, ya kan? Selama ratusan tahun. Nah gitu. Maka, ya kan? Kemampuan kita mengelola, ngurus kekayaan sumber daya alam kita sendiri itu sangat menentukan masa depan bangsa. Nah, jadi itu ada di kepala dia. Jadi saya optimis sih. Nah, sebagian besar wakil rakyat itu memang menjadi jongos Jokowi dan sekaligus mengkhianati rakyat yang telah memilih mereka. Makanya sampai ada Pameo yang mengatakan DPR adalah Dewan Penipu Rakyat. Amin Rais, udah nyoblos belum Mbak Amin? Udah nyoblos belum? Kalau udah nyoblos kok jagoanmu kalah Mbak Amin? Jagoanmu kalah ya. Hutang saya udah lunas ya Mbak Amin? Jalan kaki Jakarta Solo sambil engklek udah lunas. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik kalau perlu sambil engklek ya. Cari kembali potongan koran media cetak yang ngomong seperti itu, atau rekaman radio atau rekaman televisi yang ngomong seperti itu. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik kalau perlu sambil engklek ya. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik kalau perlu sambil engklek ya. Saya nggak seperti itu ya. Jadi insya Allah saya tidak pernah menuduh Prabowo yang bunuh itu enggak ya. Bahkan Mas Prabowo sudah mengatakan ya secara tersirat adalah kelompok tertentu, tapi TV One nggak usah maksa saya, itu hak pribadi saya. Tapi kalau kapan-kapan visi-visi bisa saya katakan. Tokoh-tokoh hebat seperti Amin Rais, tokoh reformasi, lokomotif reformasi, begitu dia membuat partai politik, partai umat. Saya bisa menyodorkan kritik objektif saya pada pemimpin durhaka dan cilaka itu, dan itu sudah saya lakukan dengan tulisan saya berjudul Pilihan buat Pak Jokowi, mundur atau terus. Sampai kapanpun, sampai kiamat, Amin Rais itu tidak akan pernah menjadi presiden. Diberi modalnya pun modal dengkulnya Amin Rais. Tapi yang dorong Bapak mundur pun Amin Rais ya Pak? Iya. Dan saya marah ke Amin Rais itu karena dia nyuruh saya mundur. Tapi ucapan yang paling saya ingat adalah sampai kapanpun, sampai kiamat, Amin Rais itu tidak akan pernah menjadi presiden. Ini kata-kata Gus Dur, catat sahabat-sahabat.
Saya bilang, kenapa Pak Amin Rais tidak akan jadi presiden? Ya iyalah, presiden itu harus A+, dia amin. Saya akan mengkritik majelis MK, ya, Mahkamah Konstitusi, ya. Saya katakan K-nya itu khianat, ya. Itu majelis khianat. Sekarang bayangkan, ya, ada wali kota dari Jawa Tengah, ya, itu entah siapa yang mengusulkan, sampai-sampai majelis khianat ini merubah aturan main, ya. Maksudnya itu aturan DPR, tapi diambil alih, sudah melampaui wewenang mereka, ya. Jebol itu apa? Ternyata ya, terbukti yang digadang-gadang itu tidak nggak laku sama sekali. Ini kan saya kasihan sama wali kota Jawa Tengah itu, ya. Sudah kesana kemari, gayanya sudah seperti mau jadi wakil presiden. Ternyata mak pelekendi, ya. Bahasa mak pelekendi itu kaget. Kaget. Ternyata saya nggak laku. Nah itu loh. Ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres, sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Tidak pernah dibayar. Kita tidak mengenal amplopologi. Amplop itu masuk neraka. Kata Nabi, ar-rasi wa mutasyir finnar, yang nyogok dan disogok insya Allah sama-sama masuk neraka. Anies itu anak buah, dalam arti tertentu anak buahnya JK macam gitulah. Tapi apakah para Madinah yang tidak maju itu rumahnya Anies? Bukan. Anies bukan orang para Madinah, sama sekali tidak punya kultur para Madinah. Ganti sakit hati itu Anies, sakit hati.
Anies sangat sakit hati. Anies itu tidak menggebrak. Anies itu tipologinya datar saja. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu. Bagi orang antropologi seperti saya, jangan ditipu. Saya mengerti. Ini calon pemimpin yang tidak jelas urusan mau kemana, Bung. Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies tidak bisa menggebrak, Bung. Anies tidak bisa punya satu strong point, menggenggam tangan seperti saya ini. Ingin mengajukan hak interpelasi mengenai ini perkara ini apa, mengenai apa. Nggak boleh bertanya, orang-orang dikumpulin di rumahnya. Itu, Bung, itu ironi besar. Jadi kalau Anies hilang dalam politik, bagi saya tidak ada masalah. Bagi saya tidak ada yang ditangisi. Kamu paham? Anak kamu paham? Jokowi hakikatnya mengidap penyakit kejiwaan egoistik megalomaniak. Saya ulangi lagi ini, ya. Jadi begitu menjadi presiden sebuah bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi, maka sindrom kerajaan itu mengejawantah menjadi sosok yang tidak mau menghormati konstitusi, tidak suka demokrasi, menjadi sosok manusia power hungry dan power thirsty, lapar kekuasaan dan haus kekuasaan. Kemudian ambisi kampungannya itu mungkin hanya berhenti setelah Jokowi menghembuskan nafas yang terakhir ketika malaikat maut sudah menjemputnya. Dia berada dan partai-partai lainnya menjadi partai nasakom, nasib 1 koma. Artinya tidak mampu meraih ke Senayan.